قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قال المفسر رحمه الله ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Walikuli umatin, dan itu bagi tiap-tiap umat ajalun bermula masa batas, ajalun bermula batas hidup. Walikuli umatin, dan itu bagi tiap-tiap umat ajalun bermula batas hidup. Ainun datun, maksudnya masa. Fa'idha ja'a, maka jika datang apa ajalum, ajalnya mereka. Fa'idha ja'a, maka jika datang apa ajalum, ajalnya mereka. La yastakhiruna, tidak bisa mundur siapa umat. La yastakhiruna, tidak bisa mundur siapa umat anhu dari ajal. Saatan, sesaat. Wala yastaqdimuna, dan tidak bisa maju siapa umat alaihi, atas ajal. Manusia itu sejak lahir sampai dengan nanti dibangkitkan di alam kubur, itu umurnya manusia. Jadi umur manusia itu terbagi menjadi dua. Satu umur duniawi, dua umur barzakhi. Jadi umur manusia itu dibagi menjadi dua. Satu umur duniawi, dua umur barzakh. Jadi sejak manusia lahir, kemudian manusia dibangkitkan dari kubur, ini namanya umur. Ya. Manusia lahir sampai bangkit dari kubur, ini namanya umur. Umur manusia tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah itu sejak dia lahir sampai nanti bangkit, umurnya yaitu. Hanya saja bisa jadi umur barzakhinya berkurang menambah umur dunia, bisa juga umur duniawinya berkurang menambah masa umur barzakh. Tapi kalau umur secara umum tidak bisa. Makanya ada hadis, man yasha ayyumaddalahu fi umrihi wa yubsaṭalahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang pengen umurnya dipanjangkan, rizkinya dilebarkan, maka dia hendaknya silaturahim. Kalau misalnya panjangnya umur itu tidak ada, kenapa hadis ini diucapkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernah juga di dalam riwayat lain disebutkan seorang nabi menghibahkan umur dunianya untuk salah satu umat, sehingga umurnya menjadi tambah panjang, umur duniawi. Jadi yang tidak bisa diotak-atik adalah sejak lahir sampai bangkit dari kubur. Kalau umur dunia digeser ke umur barzakh bisa, umur barzakh dengan umur dunia bisa, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah saatnya, maka tidak bisa ditunda-tunda. Kalau sudah ajalnya, waktunya tiba, maka tidak bisa. Ada yang bisa mengundurkan, tidak ada yang bisa memajukan. Umur itu adalah menjadi hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya
umur yang terbaik, manusia yang paling baik itu adalah mantola umruhu wahasuna amalnya. Orang yang baik itu adalah orang yang umurnya panjang dan baik amalnya. Ada orang umurnya pendek tapi amalnya tidak jelas. Jadi kalau pengen jadi orang yang baik adalah orang yang ciri-cirinya umurnya panjang, amalnya baik. Walikul umatin, dan bagi tiap-tiap umat ajalun aymuddatun, masanya sudah menjadi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya maka bagaimana mengisi umur ini? Biar menjadi orang yang paham man fakulat mawazin, dengan mengisi dengan amal-amal soleh. Orang ketika masa ajalnya habis, hidupnya jatah kontraknya sudah habis, disinilah yang terpenting biar selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala penutupan umurnya itu adalah husnul khatimah. Karena al-umur dikhawatir. Umur seseorang itu, perkara-perkara yang dimiliki oleh seseorang itu, yang paling penting adalah ujungnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, inna rajulan la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa ya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Wa inna rajulan la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakuna bainaha wa bainahu illa dhira' fa ya'malu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ada orang yang hidupnya itu mengisi hari-harinya dengan amalnya penduduk surga, sholat, ngaji, puasa, segala macam. Hatta mayakuna bainahu wa bainahu illa dhira', sehingga seolah-olah jaraknya surga dengan dirinya itu hanya 1 dhira', sedikit lagi. Tapi saya di akhir hayatnya fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Jadi amal yang sudah dibangun jaraknya dengan surga itu sedikit lagi menjadi hilang karena akhirnya diisi dengan sesuatu yang, karena ini rahasia Allah yang harus selalu kita jangan sampai lupa memohon kepada Allah. Akan tetapi para ulama mengatakan orang kalau rajin baca ratib al-haddad, orang kalau rajin baca wirdul latif, orang kalau rajin baca ratib al-hafaz, insya Allah mayoritas dan bahkan ada yang berani memastikan itu wafatnya husnul khatimah. Karena di dalam apa namanya, kalau di dalam ratibul atas ada ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil. Kalau di dalam ratibul haddad ada ya dzal jalali wal ikram mitsan ala dinil Islam. Di dalam wirdul latif juga ada ya dzal jalali wal ikram mitsan ala dinil Islam. Walhasil itu wirid-wirid kalau dibaca tiap hari dan diistiqomahkan, pasti suatu saat akan ketemu di mana waktu yang itu mustajabah. Makanya sesuatu itu kalau diistiqomahkan insya Allah akan punya takdir. Makanya kalau ada sesuatu diamalkan, itu ada dalam ratibul atas, dalam ratibul haddad, semua ada permohonan husnul khatimah. Orang semua hidupnya dalam keadaan khawatir. Orang yang tidak khawatir itu yang sudah mati dan matinya husnul khatimah sudah tidak khawatir lagi. Yang selain itu khawatir. Makanya dalam kitab Irsyadul Ibad, yang bab-bab yang terakhir sebelum penutupan ada cerita satu orang soleh diberi mimpi oleh Allah masuk surga. Sampai di surga dia jalan-jalan, setiap ada nabi ditemuin sama dia.
sampai ketemu dengan 40 nabi di dalam mimpinya. Setiap ketemu nabi ditanya, dulu waktu sampean hidup di dunia yang paling sampean khawatirkan apa? Jawabannya, al-khuruj minad dunya ala ghairi iman. Keluar dari muka bumi ini dalam arti mati, dalam keadaan tidak beriman. Nauzubillah. Ini yang ditanya nabi. Nabi itu maksum, tidak pernah berbuat dosa, itu saja masih khawatir. Makanya hidup ini harus seimbang antara al-khauf war raja. Biar kita ini hidupnya tasmir, sungguh-sungguh, akan tetapi masih merasa ada nilai taksir. Mati lampunya dimati. Ya, tidak aja ajalu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Umur sudah dibatasi oleh Allah. Kita tinggal tunggu matinya kapan dan mintanya, mohonnya kepada Allah matinya husnul khatimah. Orang yang dawam kepada auratnya salaf, insya Allah menjadi orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Bani Adam, wahai Bani Adam, imma fihi, itu di dalam iman itu nunin bermula mengidlokan nuni ini syartiyati, mengidlokan nunnya in syartiyah. Bima di dalam sesuatu al-mazidatiyah dijadikan zaidah. Ya, tiap nakum sungguh datang kepada kalian siapa rusul para utusan Allah, minkum dari golongan kalian. Rasul itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sesama manusia, karena tugasnya memberi peringatan dan berita gembira kepada sesama manusia. Ya Rasulna yang menceritakan siapa Rasul, alaikum atas kalian ayati akan ayat-ayat. Tugasnya para Rasul adalah menceritakan mana yang hak, mana yang batil, mana tanda-tanda kebesaran Allah, bagaimana cara beriman kepada Allah, apa manfaatnya beriman dan apa bahayanya kafir dan ingkar kepada Allah. Ikut apa tidak bukan menjadi kewajibannya para Rasul. Tugasnya adalah wa ma'alaina illal balagul. Makanya ketika Rasulullah SAW di Madinah membuat piagam Madinah yang mengakomodir hidup bermasyarakat dengan beraneka ragam masyarakat. Ada yang mukmin, ada yang musyrik, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Dalam membangun suatu bangsa dan negeri, mereka semua ada bagian. Tapi kalau sudah bicara keimanan, lakum dihukum waliya. Tugas sudah disampaikan, ini yang hak, ini yang batil. Bisa menerima dan tidak, itu adalah hidayah Allah. Makanya di dalam agama itulah ikraha. Faman maka bermula barang siapa itaqwa yang takut siapa man asyirka akan kemusyrikan, wa aslaha dan memperbaiki siapa man amalahu akan amalnya man. Orang kalau pengen selamat dua ini modalnya, satu takwa, dua amal soleh. Dalam ayat yang lain satu iman, dua amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Jadi amal soleh itu harus digandeng dengan takwa dan iman. Tidak cukup amal soleh saja, karena amal soleh bisa dikerjakan oleh siapa saja. Amal soleh itu misalnya sedekah, siapa orang semua bisa sedekah. Banyak orang-orang yang non muslim mempunyai lembaga-lembaga charity
bakti sosial yang nilainya besar, bahkan triliunan, amal soleh, tapi tidak ada iman, tidak bisa dijadikan untuk menuju surganya Allah. Karena iman itu adalah mutlak menjadi kunci, tidak bisa ditinggalkan. Wa aslaha, dan memperbaiki siapa man amalahu, akan amalnya man. Orang kalau sudah modal dua ini dimiliki, fala khaufun, maka tidak ada rasa takut itu mawujud alaihim, atas mereka. Walau, dan tidaklah berulah mereka itu yahzan, susah siapa mereka fil akhirah, di dalam akhirat. Khauf itu di dunia, huzun itu fil akhirah. Khauf dan huzun itu menurut sebagian ulama maknanya sama-sama takut. Maka khauf itu dominan takutnya di dunia, jadi hidupnya khawatir, gak pernah tenang, perasaannya selalu was-was, ya. Kurang ini, kurang itu, kurang begini, kurang begitu, selalu tidak ada ketenangan di dalam itu di dunia. Kalau huzun itu di akhirat. Orang kalau ittaqa wa aslaha, la khaufun alaihim, di dunianya tenang, walahum yahzanun, di akhiratnya juga tenang. Waladina, dan bermula orang banyak kadabu yang mendustakan siapa alladzina bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Wastakbaru, dan sombong siapa mereka, takabbaru maksudnya sombong siapa mereka ada dari ayat-ayat kami. Dampak dari kesombongannya apa? Falam yu'minu, maka tidak beriman siapa mereka. Jadi yang menghalangi keimanan itu sombong, yang menghapuskan keimanan juga sombong. Makanya di dalam riwayat disebutkan la yadkhulul jannah maka fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak boleh masuk surga orang yang di hatinya ada setitik rasa sombong. Lah kalau setitik saja nggak bisa, bagaimana untuk besar? Iblis itu ahli ibadah, menjaga surganya Allah, jadi juru kuncinya surga. Imannya hilang, diusir dari surga, menjadi celaka selamanya. Naudzubillah min dzalik, sebabnya kesombongan. Dan orang kalau misalnya ada kesombongan, tidak akan bisa masuk ajaran-ajaran keimanan dan ketakwaan kepada dirinya. Seperti di dalam ayat Al-Quran disebutkan, idza qila lahu taqillah, kalau dinasihati, kamu takwa kepada Allah, akhadatul izzatu bil, merasa bangga, merasa besar, merasa hebat dengan dosa-dosa yang diperbuat. Akhadatul izzatu bil fahasbuhu jahannam, nasallallahu alaihi wasallam. Tempatnya yang pantas adalah neraka jahanam. Sombong itu yang pantas ya hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala akan banyak dimiliki oleh orang-orang yang tawadhu. Waktu yang paling mustajab untuk berdoa adalah waktu yang paling merendahkan manusia di hadapan Allah, yaitu waktu sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu wa huwa sajid. Manusia paling dekat kepada Allah ketika dia sujud. Ketika sujud itu meletakkan anggota badan yang paling mulia, yaitu kepala, diletakkan di tempat yang paling rendah. Pada waktu itulah namanya ijabatul doa. Banyak waktu di karunia ijabah doa itu ketika manusia sedang bersujud. Maka tawadhu ini menjadi sesuatu yang penting. Sombong itu menghalangi masuknya. Tidak hanya iman, berkahnya ini juga dia tidak bisa masuk di hatinya orang sombong. Al-ilmu harbun lil muta'ali kasayri harbun lil makamil ali. Ilmu itu berkahnya nggak bisa masuk sama orang yang hatinya sombong. Perang al-ilmu harbun lil muta'ali, nggak bisa membus. Kasayri seperti air mengalir lil makamil ali, dia nggak akan pernah mau naik tempat yang tinggi. Pasti yang dicari adalah sesuatu yang semakin rendah tempat itu akan semakin dicari oleh air. Makanya Rasulullah SAW salah satu sifatnya adalah wa kana min
sallallahu alaihi wasallam syadidan tawadhu. Rasulullah SAW manusia yang paling mulia, tapi sifatnya sangat tawadhu. Cirinya tawadhu itu apa? Cirinya tawadhu itu sederhana. Orang yang kalau mestinya dia biasa duduk di depan karena dimuliakan dengan derajatnya, misalnya jadi kiai, jadi ustadz, jadi tokoh masyarakat, biasa duduknya kalau acara-acara di depan kan. Kok ternyata nggak dapat tempat di depan, dia duduk di belakang, hatinya nggak gundul. Hatinya nggak gundul, hati kan nggak bisa dibohongin. Berarti dia tawadhu. Kalau misalnya duduk di belakang kok gundul, nggak ada yang mempersilahkan saya ke depan, panitia mana ini? Berarti masih ada bibit-bibit yang harus diobati. Makanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, adallu dalilin ala tawadhu'il mar'i ridahu bit-takhir fi majlisin yastahiq fi mahallin yastahiqu fihi taqdim. Tandanya tawadhu yang paling kuat itu adalah ketika orang rela duduk di belakang sementara dia pantasnya dan biasanya duduknya di depan. Ini berat ya, mudah-mudahan kita selamat lah. Ulaika bermula mereka orang-orang yang sombong ini itu ashabun nari, penduduknya neraka. Bermula mereka alladzina kadzdzabu bi ayatina fiha di dalam itu khaliduna kekal. Itu khaliduna kekal. Kenapa kok kekal? Kekalnya karena kadzdzabu bi ayatina. Orang kalau masih punya nilai keimanan masuk neraka, tidak ada yang kekal. Dalam mazhab Sunnah wal Jamaah tidak ada orang mukmin yang mukhallad finnar. Tidak ada orang yang beriman yang di neraka selamanya. Pasti nanti suatu saat akan dipindahkan oleh Allah ke surga karena nilai keimanan. Besar apapun dosanya. Makanya ada cerita dalam Sahih Bukhari, katakan nanti orang yang paling terakhir diangkat oleh Allah dari neraka dipindah ke surga itu tidak disebutkan namanya, rajulun min Juhainah, laki-laki dari kampung namanya Juhainah, bukan Cilamaya ya, Juhainah. Jadi insya Allah orang Cilamaya selamat. Juhainah setelah berapa lama? Setelah 7.000 tahun. Setelah 7.000 tahun baru dipindahkan ke surga. Sudah selesai dicuci 7.000 tahun, bersih dipindahkan ke surga. Itu rajulun min Juhainah. Ya, sudah disebutkan namanya. Ya, makanya kalau nilai keimanan itu ada, orang tidak akan mukhallad. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, selamat dunia, selamat akhirat, selamat juga anak cucu kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tulal umri bi husnil amali wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih.